Ada perempuan bergelayut, pinggangnya berdarah. Ciri-cirinya sama juga kan. Terus kemarin aku juga nengok ada nenek-nenek macam Chinese juga berdiri dari dekat lorong ini nih. Terus dalam mimpi Pak Jono juga nengok ada nenek-nenek Chinese terbunuh juga ada di situ. Ini kenapa semua mimpi dan penampakan ini punya kemiripan ya? Apa jangan-jangan ini semua berkaitan? Dalam hati si Putra ngomong kayak gitu ya kan, Wak. Putra pun kemudian menyampaikan keresahan itu ke si Budi, Wak, dan juga ke teman-teman napi yang lainnya. Dan sama seperti Putra, mereka juga merasa bingung sekaligus heran, Wak. Ada kesamaan dari semua mimpi dan juga penampakan yang mereka alami kan. Dan tentunya ini pasti bukan kebetulan, Nadia. Hanya saja kami tuh gak ada yang tahu apa penjelasannya. Nah, dah tuh. Beberapa hari kemudian, Pak Kapolres datang, Nadia, berkunjung ke sel kami memang. Pak Kapolres macamnya kayak sosialisasi, nanya-nanya juga apa segala macam, ya, nanya kabar gitu. Pak Kapolres juga nanya, ada keluhan nggak yang kalian rasakan selama kalian ngedekam dalam sel ini? Nah, mereka bilang, Pak, sebenarnya itu nggak ada keluhan yang kayak gimana-gimana sih, Pak. Semua aman-aman aja, fasilitas juga baik-baik aja semuanya. Tapi, Pak, beberapa hari terakhir ini kami ngalamin sesuatu yang aneh loh, Pak, yang horor. Apa anehnya, apa horornya, kata Pak Kapolres kan. Nah, adalah tuh di situ aku sama kon-kon yang lain, dia kami ceritakan itu semua tentang mimpi sama penampakan yang kami tengok di sana kan. Mereka bilang lagi, anehnya Pak ya, semua mimpi dan penampakan itu selalu berkaitan dengan keluarga Chinese, Pak. Tapi kami tuh nggak tahu apakah ini memang cuma kebetulan apa kayak gimana gitu kan. Dan setelah menyimak nih cerita dari Putra dan kawan-kawannya, Wak, Pak Kapolres pun macam ngangguk-ngangguk ya, seolah-olah dia macam udah tahu apa yang sebenarnya terjadi itu loh. Nah, Pak Kapolres bilang kayak gini, gini bapak-bapak, dari cerita yang pernah saya dengar nih ya, katanya pada zaman dulu di sekitar sini nih memang ada keluarga Chinese yang jadi korban rampok, harta mereka habis dan mereka juga semua terbunuh. Dan juga memang betul ada tubuh anak perempuan yang terbelah jadi dua. Ceritanya kurang lebih memang sama kayak apa yang kalian mimpikan tuh. Saya nggak tahu pasti di mana rumah keluarga mereka, dan saya sendiri juga sebenarnya nggak pernah ngalami kejadian-kejadian aneh selama saya ada di sini. Tapi memang ada beberapa rekan-rekan sesama polisi yang cerita sama saya kalau mereka diganggu sama sosok nenek-nenek juga. Terus ada juga yang cerita suka dengar suara cewek nangis malam-malam. Saya dapat laporan kayak gitu. Tapi udahlah, kalian nggak usah takut lah, tetap aja perbanyak ibadah, perbanyak doa, kata Pak Kapolres. Nah, apa yang diceritakan sama Pak Kapolres tadi, Wak, seolah-olah menjadi jawaban dari misteri yang menghantui mereka beberapa waktu belakangan ini ya kan. Dimana ternyata keluarga yang meneror mereka ini ternyata dulunya memang tinggal di kawasan yang sama dengan tempat didirikannya Polres itu. Jadi wajar aja Nadia kalau mereka ini atau hantu-hantu ini sering menampakkan dirinya di sana. Udah kan, karena merasa misterinya ini sudah terjawab, Putra sama teman-temannya pun udah nggak mau kepo lagi, Wak, untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Tapi plot twistnya, Wak. Plot twistnya ceritanya ternyata nggak selesai di sini aja. Beberapa hari kemudian Putra dan juga